Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pembobol kantor Dinas Perkebunan Lampung Utara ditangkap warga. Alah, percuma coy, biar pajak coy, kena denda. Bohong. Seorang warga Tanggamus protes biaya pemutihan pajak kendaraan yang masih tinggi. Abrasi pantai merusak permukiman di Lemong, pesisir barat. Desa Malaya di Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dikepung abrasi pantai dan sungai. Garis pantai dan sungai terus melebar karena menggerus daratan dan setiap tahunnya bertambah hingga lebih dari 1 meter. Puluhan rumah rusak dan terbengkalai karena ditinggalkan pemiliknya pindah. Dampak abrasi tersebut, desa ini rawan diterjang banjir rob saat laut pasang karena airnya meluap masuk ke sungai hingga ke permukiman. Banjir rob tersebut diperparah dengan rusaknya talut penahan ombak di sepanjang pantai. Ke jalan, pernah juga sampai ke jalan, dia masuk air laut sehingga mengganggu akses jalan masyarakat, terus juga rumah tempat mereka tidur kurang lebih 5 tahun sekali. Itu yang termasuk rutin dia, dan juga kapasitas lautnya itu luar biasa besar, Pak. Rumah yang ada di Pemangku 1 ini aja kurang lebih ada 20 rumah. Akibat abrasi yang berdampak banjir rob tersebut, sebagian besar petani memilih beralih tanaman dari padi ke palawija. Para petani memilih tanaman yang lebih tahan dengan air asin. Sawah dan basah, hasilnya juga itu sebetulnya lebih banyak padi daripada palawija kayak ini. Kenapa Anda dikata keadaannya tandus? Jadi kami alih tanam ke tanaman ini. Ya, dampaknya itu banyak, bedanya banyak sekali. Kenapa saya katakan banyak dampak bedanya itu? Karena waktu lahan padi di sini kan luas areanya. Setelah pindah alih tanam jadi tanaman palawija, tentunya kurang pendapatan kami. Ya, kalau untuk lahan kita secara pribadi ini lebih kurang 2 hektar. Data pemerintah Desa Malaya, daratan yang tergerus abrasi pantai kini sudah mencapai puluhan meter. Warga dan pemerintah Desa Malaya mendesak pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat segera membantu membangun talut penahan ombak yang permanen serta memberoncong tepi sungai supaya masalah abrasi bisa ditanggulangi. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Harga kelapa dan santan kini sedang jadi buah bibir warga di pasar karena harganya yang melambung. Di antaranya terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Selasa siang. Harga kelapa ukuran kecil yang semula di bawah Rp10.000 per buah, kini jadi Rp12.000 per buah. Lalu kelapa ukuran sedang dan besar dijual pedagang Rp15 hingga Rp20.000. Kenaikan harga kelapa tersebut berdampak pada kenaikan harga santan yang kini tembus Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga kelapa akibat pasokan dari agen menurun. Kenaikan harga kelapa telah terjadi sejak bulan puasa lalu dan hingga kini belum kunjung turun. Tadinya kan cuma 10.000 per butir itu kita jual. Karena pembeliannya itu kan masih 15 per gandeng. Per gandengnya 15 waktu itu. Ya. Santannya Pak, sebelumnya di harga berapa? Santan sebelum lebaran kan 20, 18 gitu.
Kalau kita ketahui untuk penyebab kenaikan sendiri kenapa sih Pak? Nah, ya barangnya kan susah nyarinya kelapa ini. Tapi sebab itu kan diekspor kelapa itu. Kan diekspor ke luar, ke Thailand, itu kan. Tapi kalau untuk daya beli masyarakat sendiri seperti apa Pak? Masih ramai atau tidak? Ya biasa-biasa aja kalau masyarakat ini. Mau nggak mau karena butuh. Mana harga kelapa ini biarin murah, ini mahal terlalu semua ini kelapa barang yang cabai, tomat, ampai itu mahal semua ini. Tolong dulu rakyat yang kecil ini dimurahin lah Pak, yuk tolong. Di harga berapa Bu sekarang kalau kelapa kita beli Bu? Kelapa satu ini kadang 15.000 satu. Itu harga sekarang ya? Iya harga sekarang. Kita pas 3 hari mau lebaran itu 15.000 satu. Kalau sebelum naik ini di harga berapa Bu? Kalau sebelum naik kadang 10. Ya kelapanya 10 satu biji. Para pedagang memperkirakan kenaikan harga kelapa tersebut akibat populasi perkebunan kelapa menurun setiap tahunnya. Meskipun ada banyak petani yang memilih menjual kelapa muda sebab harganya sama dengan kelapa tua. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perkebunan tahun 2022, Lampung sempat jadi salah satu pemasok buah kelapa nasional. Total produksi kelapa saat itu mencapai lebih dari 78.000 ton per tahun, dengan luas area sebesar hampir 90.000 hektar. Berbagai produk kelapa telah disalurkan ke pasar dalam negeri dan diekspor ke berbagai negara. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Calon jemaah haji Lampung tertua tahun ini berasal dari Lampung Selatan bernama Sutiah Sunyoto, wanita berumur 107 tahun. Ia mendaftar berangkat haji pada 2019 dan tahun ini baru bisa terlaksana. Sutiah merupakan warga Sidomulyo, Lampung Selatan. Saat ditemui pada Selasa siang, ia menyatakan telah menyiapkan seluruh perlengkapan berangkat ibadah haji. Ia juga terus menjaga kesehatannya dengan menjaga pola makan yang baik. Sutiah mengatakan bisa berangkat haji setelah rajin menabung dari hasil panen padinya. Mbak, namanya siapa? Sutiah. Mbak Sutiah. Mbak Sutiah, umurnya berapa? 107. 107. Mbak Sutiah ini mau naik haji? Iya. Kapan berangkatnya? Besok. Besok. Sutiah naik hajinya sama siapa? Sendirian. Sendiri. Berani? Berani. Nah, Mbak ada niat mau Ya haji? memang saya punya harapan. Udah punya niatan. Punya niat mau haji. Pertama yang dikasih tahu siapa? Ya anak-anak itu. Kayak mana ceritanya? Ya disuruh kalau kamu punya rezeki disuruh naik haji gitu. Berangkat gitu. Berapa tahun nunggu bisa sampai sekarang mau naik haji? 5 tahun. 5 tahun. Sutiah masuk dalam kloter 19 CKG yang berangkat pada Rabu pagi ini. Tujuan pertama asrama haji, kemudian ke Jakarta dan dilanjutkan ke Mekah. Keberangkatan Sutiah mendapat pengawasan ketat oleh petugas penyelenggara perjalanan haji. Kan ada dokter ya, tenaga yang kita utus ke sana. Itu sudah kan biasa ada kategorinya tuh. Kalau dikasih gelar atau Ada himbauan khusus untuk jemaah haji itu? Ini juga untuk kesehatan karena pasti akan menguras stamina, menguras tenaga. Dan kalau niatnya baik, stamina juga baik, insya Allah haji mabrur itu di depan mata. Keberangkatan Mbah Sutiah jadi inspirasi bagi banyak orang bahwa usia bukanlah halangan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Semangat dan tekadnya patut menjadi teladan bagi umat Islam lainnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Saya Ade Anissa, beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.